wabarakatuh. Nama saya Aisyah Nisa dari kelas 11 2 dari SMA Negeri 3 Depok. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua materi matematika. Yang pertama tentang transformasi geometri dan selanjutnya akan tentang turunan trigonometri. Transformasi geometri adalah proses mengubah bentuk, letak, dan arah suatu bentuk geometri seperti titik, kurva, dan bangun datar. Transformasi geometri terhadap bangun datar pada dasarnya sama seperti transformasi terhadap titik, karena bangun datar dapat diwakili oleh titik-titik sudutnya. Nah, transformasi geometri ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada transformasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, yang ketiga ada rotasi atau perputaran, dan yang keempat dilatasi atau pembesaran dan perkecilan. Dalam transformasi geometri, kita ada dua hal yang harus kita ingat. Yang pertama, variabel titik asal yang dapat kita lambangkan dengan x, y atau matriks x, y. Dan yang kedua ada titik bayangan hasil transformasi, di mana kita dapat lambangkan dengan x aksen, y aksen atau matriks x aksen, y aksen. Sekarang kita beralih ke translasi. Nah, translasi atau pergeseran adalah memindahkan suatu bentuk geometri sepanjang garis lurus menurut arah dan jarak tertentu. Arah dan jarak tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk vektor atau ruas garis berarah. Nah, translasi ini dia dibagi menjadi dua macam. Translasi dibagi menjadi dua macam, yaitu translasi titik yang kedua ada translasi kurva. Translasi sendiri itu adalah pergeseran memindahkan suatu bentuk geometri sepanjang garis lurus menurut arah dan jarak tertentu. Sedangkan translasi titik adalah melakukan translasi atas suatu titik dan menentukan peta atau bayangan titik tersebut, di mana untuk menentukannya kita dapat menggunakan aturan matriks x aksen, y aksen sama dengan matriks x, y ditambah matriks AB. Sedangkan translasi kurva adalah melakukan translasi atas suatu kurva dan menentukan peta atau bayangan kurva itu. Cara menentukan translasi kurva itu agak berbeda dengan translasi titik. Bedanya dia ada dua macam, ada dua langkah. Yang pertama, untuk menentukan hubungan antara variabel asal dengan variabel bayangannya, kita dapat menggunakan aturan matriks x, y sama dengan matriks x aksen, y aksen dikurang matriks AB. Kemudian setelah kita mendapatkan hasilnya, nanti kita substitusi dengan x sama dengan x aksen min A dan y sama dengan y aksen min B. Setelah itu kita dapat dapatkan kurva bayangannya. Kita beralih ke contoh soal. Di sini ada satu contoh soal. Tentukan bayangan kurva Y. Tentukan bayangan kurva Y sama dengan x kuadrat min 2x min 3 yang ditranslasi oleh translasi yang bersesuaian dengan garis berarah matriks 2 min 1. Nah, coba kita lihat soal ini. Di sini kita ada menemukan kurva y sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Itu berarti persoalan ini itu ada translasi terhadap kurva. Maka kita gunakan rumus yang tadi ini. Yang ini kita gunakan rumusnya itu. Di mana cara pengerjaannya matriks x, y sama dengan matriks x aksen, y aksen min 2 min
min 1 sama dengan X aksen min 2 Y aksen plus 1. Kemudian kita substitusikan. Kita substitusi X sama dengan X aksen min 2 dan Y sama dengan Y aksen plus 1 ke kurva asalnya. Jadi ini kan Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Jadi bayangan kurvanya kita dapat Y aksen plus 1 sama dengan X aksen min 2 kuadrat min 2 X aksen min 2 min 3. Y aksen plus 1 sama dengan X aksen kuadrat min 4X aksen plus 4 min 4X aksen plus 4 min 2X plus 4 min 3. Y aksen sama dengan X aksen kuadrat min 6X plus 4, dimana Y-nya sama dengan X kuadrat min 6X plus 4. Ini dia. Itu tadi satu materi tentang translasi. Yang kedua, kita beralih ke refleksi. Yang kedua ada refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah memindahkan Yang kedua ada refleksi. Refleksi atau pencerminan adalah memindahkan semua titik pada bentuk geometris secara tegak lurus terhadap garis tertentu cermin, sehingga jarak titik asal ke cermin sama dengan jarak cermin ke titik bayangan. Nah, refleksi sendiri ini dia punya 7 macam. Yaitu yang pertama adalah refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu terhadap sumbu Y, refleksi terhadap garis Y sama dengan X, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, refleksi terhadap garis asal titik asal 0,0, refleksi terhadap garis X sama dengan M atau gradien, dan yang terakhir refleksi terhadap garis Y sama dengan N, dimana mereka semua itu punya punya 2 macam refleksi, yaitu refleksi terhadap titik dan refleksi terhadap kurva. Dari situ kita bisa mendapatkan satu materi rangkuman tentang refleksi. Yang pertama, refleksi sumbu X, yang jika kita refleksi dari sumbu X ini, jika ditanyakan refleksi terhadap titiknya, kita dapat mendapatkan matriks XY, di mana matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks X min Y. Sedangkan kalau kurvanya kita dapatkan matriks XY sama dengan matriks X aksen min Y aksen, yang kemudian dapat kita substitusikan
X dan Y ke kurva asalnya. Yang kedua ada sumbu Y, refleksi terhadap sumbu Y, dimana dapat kita gambarkan matriks XY, matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks min X Y. Kemudian kurvanya itu ada matriks XY sama dengan matriks min X aksen Y aksen, yang kemudian kita dapat substitusikan hasil ini ke substitusi X dan Y ke kurva asalnya. Yang ketiga ada garis X sama dengan Y. Di sini kita dapat matriks XY, X aksen Y aksen sama dengan matriks Y X, di mana matriks kurvanya itu matriks XY sama dengan matriks Y aksen X aksen. Sama seperti yang tadi, kalau untuk mendapatkan hasilnya kita dapat substitusikan X dan Y ke kurva asalnya. Yang keempat ada garis Y sama dengan min X. Matriks XY, matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks min X min Y min X, dimana matriks kurvanya matriks XY sama dengan matriks min Y aksen min X aksen. Kemudian ada titik asal sama dengan 0. Titik asal sama dengan 0,0. Matriks XY, matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks min X min Y. Kemudian matriks kurvanya ada matriks XY sama dengan matriks min X aksen min Y aksen. Yang keenam ada garis matriks refleksi terhadap garis X sama dengan M atau gradien. Kalau misalnya tanya titiknya, berarti kita dapatkan persamaan matriks XY X aksen Y aksen sama dengan matriks 2M min X Y, dan kurvanya kita dapatkan matriks XY sama dengan 2M min X aksen Y aksen. Dan yang terakhir ada garis Y sama dengan N. Matriks XY ini jika ditanyakan kurva refleksi terhadap titiknya. Matriks XY, matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks X 2N min Y. Yang kemudian ada matriks refleksi terhadap kurvanya, dimana kita dapatkan matriks XY, matriks X aksen 2N min Y aksen. Kemudian kita lanjut contoh soalnya. Kemudian kita beralih ke contoh soal dari refleksi. Contoh soalnya, tentukan bayangan dari refleksi berikut ini. Yang pertama ada titik min 3,4 direfleksikan
direfleksikan terhadap garis X sama dengan 1. Yang kedua, garis 2X min 3Y sama dengan 4 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, yang pertama jawabnya ini bisa kita lihat, itu diketahui titik min 3,4 dan direfleksikan terhadap garis X sama dengan 1. Berarti yang pertama kita dapat gunakan rumus refleksi titik terhadap garis X sama dengan M, dimana matriks X Y itu matriks X aksen Y aksen sama dengan 2M min X Y. Refleksi titik min 3,4 terhadap garis X sama dengan 1. Jadi kita langsung masukin min 3, 4, dimana matriks X aksen Y aksennya sama dengan 2 dikali 1 min 3 min 3 4 Y nya 4 sama dengan 2 kali 1 2 min 3 5 4. Yang kedua itu refleksi garis kurva 2x min 3y sama dengan 4 terhadap garis x sama dengan y sama dengan min x. Berarti kita dapatkan matriks xy sama dengan matriks min y aksen min x aksen, yang kemudian dapat kita substitusikan. X sama dengan min y aksen dan y sama dengan min x aksen ke kurva asalnya, ke kurva asal 2x min 3y sama dengan 4. Sehingga kita dapatkan 2 min y aksen min 3 min x aksen sama dengan 4, dimana min 2y aksen plus 3x aksen sama dengan 4. 3x min 2y sama dengan 4. Yang keempat ada rotasi. Rotasi atau perputaran adalah memindahkan semua titik pada bentuk geometris secara memutar terhadap suatu titik atau pusat rotasi dengan besar dan arah sudut putaran tertentu. Nah, pada rotasi ini kita mengenal 3 unsur yang berperan. Yang pertama ada pusat rotasi, yang kedua besar sudut rotasi, dan yang ketiga arah rotasi. Pusat rotasi adalah suatu titik tetap sebagai acuan untuk menentukan besar dan arah sudut putaran atau rotasi. Yang kedua ada besar sudut rotasi yang merupakan jauh atau besarnya putaran atau rotasi yang dilakukan. Yang ketiga arah rotasi adalah arah putaran yang dilakukan, di mana tanda positif itu menunjukkan arah putaran tidak searah jarum jam, dan tanda negatif menunjukkan arah yang searah jarum jam. Nah, pada rotasi ini kita dapat ada 3 macam, yaitu yang pertama ada rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi di titik 0,0. Yang kedua ada pusat rotasi 180 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi di titik 0,0. Dan yang ketiga ada rotasi 90 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi di titik 0,0, di mana masing-masing dari mereka itu punya 2 macam rotasi, yaitu rotasi titik dan rotasi kurva. Dari sekian banyak
dari sekian banyak macam-macam rotasi itu kita dapat membuat rangkuman. Jenis rotasi yang pertama plus 90 derajat, berarti ini menunjukkan arah yang berlawanan dengan jarum jam. Yang kedua ada plus 180 derajat, dimana dia menunjukkan arah yang berlawanan rotasi 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Yang ketiga ada minus 90 derajat, yang menunjukkan rotasi 90 derajat searah dengan jarum jam. Yang jika kita ditanyakan rotasi dari titiknya, maka kita dapatkan persamaan matriks XY. Matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks Y aksen X. Dan jika kita ditanyakan dari rotasi kurvanya, kita dapatkan matriks XY sama dengan matriks Y aksen min X aksen, dimana setelah itu dapat kita substitusikan ke X dan Y ke kurva asalnya. Yang kedua ada plus 180 derajat. Jika ditanyakan titik rotasi dari titiknya, maka kita dapatkan kurva XY X aksen Y aksen sama dengan min X Y. Sedangkan rotasi kurvanya matriks XY sama dengan matriks min X aksen min Y aksen. Dan terakhir ada 90 derajat, rotasi 90 derajat searah jarum jam yang kita dapatkan dari matriks X Y, matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks Y X Y min X. Dan rotasi kurvanya kita dapatkan matriks X Y sama dengan matriks min Y aksen min Y aksen X aksen. Ketiga ini setelah itu dapat kita dapatkan setelah substitusi dengan X dan Y dari asal kurvanya, dari kurva asalnya. Kemudian kita berlanjut ke contoh soalnya. Kemudian kita berlanjut ke contoh soal dari rotasi. Contoh soalnya, tentukan bayangan kurva dari Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 1 jika dirotasi 90 derajat searah pusat putaran jarum jam min 90 derajat dengan pusat rotasi 0,0. Di sini kita dapatkan persamaan matriks XY sama dengan matriks min Y X aksen X. Kemudian kita substitusikan X sama dengan min Y aksen dan Y sama dengan X aksen ke kurva asal Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 1. Jadi kita dapatkan X aksennya sama dengan min Y aksen kuadrat tambah 3 min Y aksen min 1. X aksen sama dengan min Y kuadrat min 3Y aksen min 1, dimana X nya sama dengan Y kuadrat min 3Y min 1. Selanjutnya materi terakhir kita beralih ke dilatasi. Dilatasi sendiri ini adalah perbesaran atau perkalian, di mana pengertian adalah memindahkan semua titik pada bentuk geometri dengan cara memperbesar atau memperpendek jaraknya terhadap suatu titik tertentu. Pada dilatasi ini terdapat dua unsur yang berperan. Yang pertama ada pusat dilatasi. Pusat dilatasi yaitu suatu titik tetap sebagai acuan untuk menentukan arah dan besar dari dilatasi. Yang kedua ada faktor skala.
yang disimbolkan dengan huruf K adalah faktor pengali yang menentukan besarnya jarak titik terhadap pusat dilatasi. Nah, pada faktor skala ini dia mempunyai 5 hal yang kita perhatikan. Yang pertama, jika nilai mutlak K lebih besar dari 1, maka jarak titik bayangan ke pusat dilatasi lebih besar daripada jarak titik asal ke pusat dilatasi. Sedangkan poin yang kedua itu ada nilai mutlak K kurang dari sama dengan 1. Nah, hal ini menunjukkan jarak titik bayangan ke pusat dilatasi sama dengan jarak titik asal ke pusat dilatasi. Yang poin yang ketiga, nilai mutlak K kurang dari 1, di mana hal ini menunjukkan bahwa jarak titik bayangan ke pusat dilatasi lebih kecil dari jarak titik asal ke pusat dilatasinya. Poin yang keempat, ada nilai K lebih besar dari 0, di mana hal ini menunjukkan arah titik pusat ke titik bayangannya. Titik bayangan sama dengan arah pusat titik pusat ke titik asal. Poin terakhir, nilai K kurang dari 0, di mana menunjukkan arah titik pusat ke titik bayangannya tidak sama dengan arah titik pusat ke titik asalnya. Nah, dilatasi ini dia juga punya dua macam. Yang harus kita ingat itu dilatasi titik dan dilatasi kurva. Di mana dilatasi titik itu adalah dilatasi titik untuk mendilatasi suatu titik dengan pusat dilatasi di titik O 0,0 dan faktor skala K OK dan menentukan titik bayangannya. Kita gunakan aturannya berikut, di mana matriks XY, matriks X aksen Y aksen sama dengan KX KY. Sedangkan untuk kurvanya ada 2 langkah yang harus kita gunakan. Yang pertama, untuk menentukan hubungan antara variabel asal dengan variabel bayangannya, kita gunakan matriks XY sama dengan matriks dari 1 per K X aksen 1 per K Y aksen. Kemudian kita dapat substitusikan X sama dengan 1 per K X aksen dan Y-nya sama dengan 1 per K Y aksen. Intinya kita dapat kurva bayangannya. Terakhir kita lanjut ke contoh soal dari dilatasi. Kemudian contoh soal dari dilatasi. Bunyi soalnya, tentukan bayangan kurva Y sama dengan 2x kuadrat min 2x plus 1 jika didilatasi dengan pusat dilatasi di titik O 0,0 dan faktor skala 3 matriks O 0,3. Dilatasi kurva Y sama dengan 2x kuadrat min 2x plus 1 dengan matriks 0,3 yang kita dapatkan matriks XY sama dengan 1 per K X aksen 1 per K Y aksen, dimana matriks XY sama dengan 1/3 X aksen 1/3 Y aksen. Kemudian langkah selanjutnya kita substitusikan X sama dengan 1/3 X aksen
dan y-nya sama dengan sepertiga y aksen ke kurva asal, yaitu y sama dengan 2x kuadrat min 2x plus 1. Yang kemudian kita dapatkan sepertiga y aksen sama dengan 2 kali sepertiga x aksen pangkat 2 min 2 dikali sepertiga x aksen plus 1. X sepertiga y aksen sama dengan 2 per 9 x aksen kuadrat min 2 per 3 x aksen plus 1. Yang kemudian kita dapatkan persamaannya di atasnya y sama dengan 2 per 3 x kuadrat min 2x plus 3. Sekarang kita berlanjut ke materi yang kedua, yaitu materi minat turunan fungsi trigonometri. Dalam turunan fungsi trigonometri ada beberapa poin yang harus kita ingat, yaitu ketika kita mendapat persamaan y sama dengan sin x, maka turunan dari y sama dengan sin x adalah y aksen sama dengan cos x. Poin yang kedua, y sama dengan cos x dapat kita dapatkan turunannya sama dengan y aksen sama dengan min sin x. Yang ketiga ada y sama dengan sin fx, sin fungsi x, di mana y aksen sama dengan cos fx dikali f aksen x. Kemudian ada y sama dengan cos fx, kita dapatkan turunannya y aksen sama dengan min sin fx dikali f aksen x. Yang kelima ada y sama dengan sin pangkat n fx, kemudian kita dapatkan turunannya y aksen sama dengan n diturunkan ke bawah n sin pangkat n min 1 dikali fx dikali cos fx dikali f aksen x. Dan yang terakhir ada y sama dengan cos pangkat n fx, yang kita dapatkan turunannya y aksen sama dengan min n cos min n min 1 fx dikali sin fx kali f aksen x. Kemudian ini ada contoh soal dari turunan fungsi trigonometri. Di sini ada 3 soal. Yang pertama ada jika fungsi x sama dengan sin 3x, maka turunan dari fx adalah, ya, jika ada soal kayak gini kita lihat dulu sini ada sin 3x. Berarti sin 3x sama dengan turunan dari sin kan berarti cos 3x, tetap ditulis cos 3x dikali turunan dari 3x-nya 3 sama dengan 3 kali cos 3x. Yang kedua ada jika y sama dengan sin x pangkat 3 plus 2, maka dy per dx sama dengan y aksen sama dengan turunan dari y nya sama dengan cos x pangkat 3 plus 2 sin cos adalah turunan dari sinnya, x pangkat 3 plus 2 tetap ditulis di sini dikali turunan dari x pangkat 3 plus 2 yaitu 3x sama dengan turunannya 3x dikali cos x pangkat 3 plus 2, 3x pindah ke depannya berarti 3x kali cos x pangkat 3 plus 2. Dan yang ketiga, jika fx sama dengan sin 4x plus sin 2x, maka f aksen x sama turunan dari fx adalah cos 4x cos adalah turunan dari sinnya, cos 4x dikali turunan dari 4x nya 4 ditambah cos 2x turunan dari sin 2x dikali 2 turunan dari 2x. Jadi kita dapatkan hasilnya 4 nya pindah ke depan, 4 cos 4x ditambah 2 cos 2x. Mungkin sekian materi yang dapat saya terangkan, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.